Oke. Oke, bisa perkenalkan diri dulu ya, Cak? Perkenalkan, nama saya Ahmad Sapnur. Lahir tahun 2014, bulan 2, tanggal 27. Oke. Kemarin sempat kerja soal pemecahan masalah di? Ya. Nah, dari 4 nomor, Eca sempat mengerjakan secara keseluruhan. Nah, mungkin saya bisa konfirmasi kembali atau tanya kembali ke siapa aja, nama asli Mas Syakur deh? Iya. Iya. Dari soal yang kita selesaikan, yang ini, coba. Nah, apa yang menurut Eca, apa yang diketahui dari nomor 1, soal nomor 1, apa yang diketahui di situ? Diketahui bahwa hari Senin uang berkurang sebanyak Rp300.000. Hari Selasa bertambah sebanyak Rp150.000. Hari Rabu berkurang sebanyak Rp400.000 dan hari Kamis bertambah sebanyak Rp250.000. Oke, apa yang ditanyakan di soal nomor 1 itu? Berapakah saldo Pak Budi setelah hari Kamis? Apakah saldo Pak Budi menjadi negatif di suatu hari? Jika ya, apa dan berapa saldo pada hari itu? Oke, menurut Eca bagaimana caranya selesaikan ini masalah? Dengan menggunakan penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan, apa yang dijumlahkan? Pertama, uang tabungannya yang awal dikurang dengan uang yang ditarik pada hari Senin, yaitu Rp300.000. Baru ditambah lagi dengan uang yang masuk, baru dikurangi lagi uang keluar. Iya. Begitu terus. Ya. Oke. Sampai akhir. Jadi menurut Eca, pernah ndak saldonya Pak Budi jadi negatif? Pernah. Hari apa itu? Pada hari Rabu. Hari Rabu. Setelah hari Kamis berapa saldonya? Rp200.000. Rp200.000. Kenapa bisa? Dikarenakan ada penambahan lagi. Ya, penambahan sebanyak Rp250.000 dan pada hari Rabu negatif uang Pak Budi adalah Rp50.000. Oke. Kira-kira setiap Eca atau Ahmad Syakur menyelesaikan suatu masalah, apakah setelah menjawab langsung loncat di nomor 2, ataukah Syakur mengecek dulu, oh benar ini anu caraku kerjai sebelum pindah ke nomor berikutnya? Dicek dulu. Oke. Kira-kira ada informasi lain yang Eca butuhkan untuk menyelesaikan soal ini, ataukah semua informasi terkait jawaban ada semua di soal? Sudah ada semua. Tidak ada informasi dari luar, tidak ada. Oke. Baik Eca. Nomor 2, bagaimana Cak? Apa yang diketahui sama ditanyakan di situ? Apa masalahnya? Yang Santi memiliki uang sebanyak Rp50.000. Dan harga satu pensil adalah Rp2.750.000. Harga satu penghapus Rp1.250. Satu penggaris Rp4.500. Harga satu buku tulis sebanyak Rp6.250. Dan Santi ingin membeli 3 pensil, 2 penghapus dan 1 penggaris, dan sebanyak mungkin buku tulis dengan sisa uangnya. Oke. Bagaimana caranya selesaikan ini masalah? Dengan pertama Rp50.000-nya disimpan dulu, terus pensilnya dikalikan dengan jumlah yang ingin dibeli, terus? Itu 3. 3. Ya. Oke, setelah itu? Yaitu penghapusnya juga dikalikan dengan jumlah yang ingin dibeli, yaitu 2. Ya. Dan penggaris juga tidak usah dikali karena hanya 1. Oh, tidak dikali. Terus uang Rp50.000 itu menurut Eca cara menyelesaikannya, uang Rp50.000 itu setelah itu diapakan? Dikurangi dengan harga alat tulisnya. Alat tulis. Berapa sisanya setelah dikurangi? Sisanya kalau sudah ditulis itu 175.000. 1.750. Terus 1.750. Setelah membeli pensil, penggaris, sama penghapus? Iya, sama buku juga. Sama buku. Oh, masih ada sisanya 1.750. Ya. Berapa buku yang mampu dibeli? 5. Berapa sisanya setelah ini, Cak? Sisa
Ini kan Eca menulis bahwa sisanya setelah dibelikan pensil, penghapus sama penggaris itu sisanya 31.250. 31.250 dengan harga buku 6.250. Berapa Anda dapat buku? 5. Setelah dibelikan buku masih ada sisanya, Bang? Masih ada. Masih ada. Berapa? 1.750. Oke. Sekarang nomor 3, Cak. Apa yang diketahui di situ? Diketahui bahwa lampu A menyala setiap 12 menit sekali, lampu B menyala setiap 18 menit sekali, dan lampu C menyala setiap 30 menit sekali. Ketiga lampu pertama kali menyala bersamaan pada pukul 18.00. Apa yang ditanyakan? Pada pukul berapa ketiga lampu itu akan menyala bersamaan lagi? Jika taman terbuka dari jam pukul 18 hingga pukul 22.00, berapa kali ketiga lampu menyala bersamaan selama taman terbuka? Menurut Eca, bagaimana caranya selesaikan permasalahan ini? Dengan menggunakan FPB. FPB atau KPK? KPK. KPK. Kenapa pakai KPK? Karena ini pakai kelipatan yang sama ya? Yang sama. Kira-kira dari ketiga lampu ini bagaimana cara ini? Kelipatan KPK-nya berapa? Kelipatan yang sama? Kelipatannya. Kenapa misalnya harus cari KPK-nya? Karena biar bisa ditahu menyala bersamaan. Kapan menyala bersamaan. Berarti KPK-nya berapa, Cak? KPK-nya adalah Eca menjawab di sini 180. 180 menit itu berarti 3 jam. 3 jam. Berarti dia menyala bersamaan pada pukul 21.00. Hanya itu? Ya. Hanya satu kali selama taman buka dari 18 sampai 22. Hanya satu kali menyala ya. Oke. Apakah sebelumnya Eca pernah mengerjakan soal seperti ini? Sudah pernah pas kelas 5. Di kelas 5 ya. Di KPK kan untuk implementasi KPK. Berarti Eca atau Ahmad Syakur selama menyelesaikan soal ini untuk melangkah ke soal berikutnya, apakah Eca selalu dikoreksi dulu jawabannya? Ya. Apakah Eca kadang-kadang berpikir ada informasi yang tidak cukup di soal sehingga kita harus butuh pengetahuan lain untuk menyelesaikan itu? Iya, kadang. Ada di beberapa soal. Misalnya yang ini kan kita tidak tahu ini masalah KPK atau bukan. Iya kan? Kan bisa diselesaikan ini. Eca mungkin bisa menyelesaikan tanpa harus menggunakan KPK. Sisa mencari kapan ini menyala bersamaan. Pasti misalnya dia ketemu di angka 180. Iya. Karena caranya sama dengan mencari KPK, berarti soal ini bisa diselesaikan menggunakan KPK. Ya. Oke. Nomor 4 Eca. Yang diketahui ialah Bu Rani memiliki 60 bungkus biskuit dan 90 bungkus permen. Jadi makanan ini akan dibagikan secara sebanyak-banyaknya dan isinya sama banyak untuk masing-masing jenis makanan ringan dan tidak ada sisa. Yang ditanyakan ialah berapa jumlah paket terbanyak yang dapat dibuat Bu Rani. Jika Bu Rani ingin membuat lebih sedikit paket dari jumlah maksimal, apakah tetap bisa dibagi rata? Jelaskan kemungkinan jumlah paket lainnya yang masih bisa digunakan tanpa sisa. Ya. Kira-kira berapa paket ini, Cak? Berapa bungkus? 15 bungkus? Ya. Dari 15 bungkus itu berapa isinya biskuit, berapa isinya permen? Isinya biskuit itu 12 dan permen 18. Per paket? Ya. Per paket. Betul, per paket? Ya, per paket. Bagaimana caranya Eca mengetahui bahwa ini cara saya untuk mencari bungkus maksimal ada 15. Bagaimana caranya Eca hitung? Dengan cara menggunakan FPB. Selain 15 bungkus, berapa bungkus yang bisa dibuat Eca? 30 bisa enggak?
30 bisa. Bisa. Kalau 30 bungkus berapa isinya biskuit, berapa isinya permen? 20 biskuit dan permen 20 biskuit. Ya. 20 biskuit, Biskuit dan 30 permen. 30 permen. Kalau 30 bungkus ini, 30 bungkus. 30 bungkus. Iya, berapa paket isinya? Kalau 30 bungkus 2 biskuit, 2 biskuit dan 3 permen. 3 permen. Oke. Jangan ranking 1 Eca ya? Ya. Berapa kali ranking 1 selama ini? 6 kali. Belum, masih 4 kali kayaknya. 4 kali. Kalau 4 atau 3. 4 atau 3. Ganti-gantian sama? Atau mulai dari kelas 3. Oh, ranking 1 terus. Ya. Waktu kelas 2, siapa ranking 1? Nora. Fadil. Oke. Baik Eca, saya pikir kemampuan pemecahan Eca lebih suka soal yang langsung dijawab atau soal cerita? Soal cerita. Lebih suka soal cerita. Oke. Menurut Eca, apakah orang yang pintar matematika itu, ataukah apakah menganggap bahwa orang yang pintar itu harus pintar matematika Eca? Tidak. Asal dia mengetahui soalnya dan dengan pikirannya, dengan tidak selamanya harus menggunakan matematika. Harus juga memahami soal agar dapat memecahkan masalahnya di situ. Masalahnya di situ. Oke. Kira-kira kalau tidak paham masalahnya bisa tidak diselesaikan soalnya? Tidak bisa. Tidak bisa. Oke. Karena belum mengerti. Belum mengerti ya. Oke Eca. Nah, menurut Eca, bagaimana kira-kira guru matematikanya Eca selama ini? Bisa berikan pendapatnya Eca tentang guru matematikanya selama Paswar ini? itu bagus karena dapat menjelaskan dan memberikan soal yang teliti. Dengan teliti. Ya. Apakah guru bukan hanya Paswar ya? Ya, bukan. Yang selama ini misalnya di kelas 5, di kelas 4. Ya. Kira-kira bagaimana cara mengajar matematikanya mereka menurut Syakur? Dengan cara Apakah dikasih contoh dulu, Ya, baru dikasih soal, ataukah dikasih soal dulu, nanti Eca cari sendiri, baru dia jelaskan? Enggak, diberikan Contoh dijelaskan dulu ya. Dijelaskan dulu. Menurut Eca yang mana yang bagus? Apakah dikasih soal dulu, baru biar anak-anak selalu berpikir, ataukah dikasih contoh dulu, baru dikasih soal? Dikasih contoh dulu. Dikasih contoh dulu. Kenapa Eca mengatakan bahwa dikasih contoh dulu? Karena agar bisa melatih anak-anak supaya bisa dapat memahami soal berikut. Soal berikut. Tapi masalahnya Eca, kalau dikasih contoh soal dulu, kapan soal yang dikasih berbeda dengan contoh, pasti banyak yang bingung. Ya. Itu resikonya. Oke. Menurut Eca, apakah semua masalah matematika itu mudah? Apakah menurut Eca mudah? Tidak semuanya mudah. Tidak semuanya mudah. Karena harus juga dipahami dengan teliti sekali. Dengan teliti. Oke. Apakah matematika itu bisa orang pintar matematika Eca dengan belajar? Bisa. Asal juga mengerti soalnya dan selalu menghafal semua perkalian, penjumlahan. Dan pembagian. Oke. Tapi ada orang Eca setengah mati belajar tidak pintar-pintar ya? Bagaimana itu? Mungkin itu karena tidak terlalu fokus sama belajarnya. Tidak terlalu fokus dan sama lebih sering belajarnya. main-main. Oke. Eca rajin belajar enggak? Rajin. Tapi saya lihat Eca ini dibanding teman-teman yang lain itu lebih bukan lebih pintar sih, tapi lebih mampu menangkap apa yang ditanyakan di soal dan apa yang diketahui dari soal. Ya, lebih mampu menangkap dan bagaimana cara menyelesaikannya meskipun tidak pernah diberikan sama sekali. Misalnya kan kemarin Eca sempat menjawab soal-soal yang diberikan persiapan Olimpiade kemarin ya. Itu kan tidak pernah diberikan oleh guru, tetapi Eca bisa kerjakan. Itu bagaimana tipsnya? Bagaimana caranya? Dengan belajar terus di rumah. Di rumah. Lihat soal terus di Google. Oke. Kadang di Google, kadang dikasihkan. Oke. Kira-kira soal yang susah itu soal yang bagaimana Eca? Soal yang seperti panjang lebar, tapi informasinya itu sedikit sekali. Jadi kita butuh informasi yang lain untuk menyelesaikan soal itu. Yang itu tidak ada di dalam soal dan dia tidak ada di dalam pelajaran. Begitu. Oke.
Apakah menurut Eca soal ini adalah soal yang biasa diberikan atau soal yang sama sekali di awal-awal ketika Eca baru baca soalnya, bagaimana cara jawab ini di? Atau kalau langsung bisa dijawab, oh ini, bisa gak jawab ini? Atau bagaimana? Dulu Pak, aku baca teliti dulu baru bisa disimpulkan bahwa oh ini bisa dijawab, ini bisa kujawab, ini tidak, begitu. Pertamanya memang agak susah. Agak susah, oke. Apalagi yang soal kedua ini lebih enak nih karena sempat didapat. Oke. Jadi menurut Eca, matematika itu pelajaran yang susah atau gampang, mudah? Agak susah kalau kita tidak bisa memahami soalnya. Oke. Tapi kalau sudah dipahami itu sudah lumayan gampang. Lumayan gampang. Oke. Berarti susahnya di pertama, Ji? Iya, di pertanyaan. Kalau beri pertanyaannya, kalau didapat caranya, enak dikerja, begitu. Gampang. Oke. Baik, Eca, saya pikir ini jawabanmu sudah saya sangat memuaskan ya, terkait dengan bagaimana kamu menjawab, bagaimana Eca mencari jawabannya, kemudian bagaimana keyakinan matematis Eca, keyakinannya bahwa matematika itu bisa jadi dipelajari. Matematika itu, apakah Eca, menurut Eca satu lagi ya, menurut Eca, apakah matematika itu bisa dianggap sebagai kemampuan khusus orang-orang yang pintar? Tidak. Karena tidak semua orang pintar itu harus pintar matematika. Oke, tapi orang pintar matematika pasti pintar? Iya. Atau belum tentu? Sudah pasti pintar karena di kehidupan kita matematika sangat diperlukan. Bisa Eca berikan contohnya, diperlukan seperti apa? Contohnya itu ketika kita pergi membeli sebuah beras dengan harga Rp20.000, lalu kita memiliki uang sebanyak Rp50.000, maka harus dikembalikan dengan uang yang pas, yaitu Rp30.000. Oke, Eca. Jadi menurut Eca, selama ini apakah guru itu ketika Eca belajar matematika, apakah lebih banyak memberikan soal-soal yang panjang-panjang ataukah kadang memberikan soal yang langsung hitungan, misalnya 16,8 bagi 2,5? Soal cerita, Pak. Soal cerita lebih banyak atau lebih banyak soal cerita. Oke. Di kelas berapa lebih banyak soal cerita? Di kelas 5. Di kelas 5. Kalau di kelas 6 kebanyakan soal langsung. Oke, berarti waktu masih buat ya? Iya. Di kelas 4 bagaimana, Cak? Masih ingat? Pembelajarannya? Masih. Bagaimana caranya guru mengajar di kelas 4? Apakah sama? Sama, Ji. Masih belum juga pakai soal cerita. Di kelas 5 baru? Baru soal cerita semua. Oh, oke. Kira-kira menurut Eca, setelah di kelas 5 sering diberikan soal cerita, apakah temannya semua, menurut Eca teman-temannya bisa enggak selesaikan itu? Bisa semua. Bisa semua? Iya. Oke, tapi harus dikasih contoh dulu? Iya. Tidak pernah Eca belajar seperti kemarin, dikasih dulu masalah, nanti sama-sama dijawab? Tidak pernah ya? Oke, baik Eca, terima kasih atas waktunya untuk wawancara terkait dengan cara Eca memecahkan masalah, mulai dari proses mencari apa yang diketahui di soal, apa yang ditanyakan, cara penyelesaian, kemudian mengonfirmasi apakah hasil hitungannya benar atau tidak, dan memberikan kesimpulan terkait dengan jawaban yang diberikan oleh Eca. Saya pikir Eca orang yang mampu ya, artinya mampu secara kognitif dan memang harus diasah ya. Karena Eca terus terang
Saya dulu waktu SD pernah ikut Olimpiade 2 kali di sini, 175. Yang mengalahkan saya adalah orang di sekolah ini, 175. Namanya Muhammad Ali. Tapi tidak tahu dia mungkin karena terkenal pintar, tapi mungkin naik ke SMA ini malas. Jadi ada sedikit perbedaan ini ya. Tapi yang namanya kepintaran itu Eca, itu sudah anugerah ya. Oke. Baik Eca, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya akan berganti dengan melihat ada saran Eca siapa yang bisa diwawancarai berikutnya Di sekolah ini iya. Muhammad Fadil, Muhammad Fadil. Oke, sekarang belajar apa? matematika. Sekarang matematika aja. Password sudah ada belum? Izin dulu.